Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5431. Anda? Romana tidak menyangka Charlie akan menolak persyaratan yang diajukannya begitu saja. Romana, yang hampir tidak pernah ditolak oleh siapapun, tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan sedikit ketidaksenangan. Tuan Wade, saya tidak tahu bagaimana harta karun Taizendao kita bisa sampai ke tangan Anda. Tapi saya yakin Anda tidak mendapatkannya melalui metode yang jujur. Charlie mencibir, Nona Long mengambil kesimpulan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Itu agak terlalu egois, kalau aku menggunakan metode yang jujur, kau akan tahu jika bertanya pada tuanmu? Matteo yang ada di samping dengan cepat berkata, Romana, jangan kasar pada Tuan Wade. Tuan Wade punya kuali obat, dan metodenya tentu saja adil dan transparan. Saya memberikannya kepada Tuan Wade secara sukarela. Romana sangat marah, dan bertanya kepadanya, Guru, kuali obat adalah milik Taizendao. Dan kamu hanya menyimpannya atas nama kami. Apa hakmu memberikannya kepada orang lain? Anda hanyalah pemimpin Taizendao, dan tugas Anda adalah meneruskan ajaran para santo kuno Taizendao selama ribuan tahun. Ini tidak berarti bahwa semua sumber daya Taizendao tersedia untuk Anda. Matteo sungguh merasa malu setelah ditampar dengan kata-kata benar dari murid seniornya itu. Dia sadar diri dalam hatinya. Saat itu, dialah yang memainkan plotnya sendiri. Dan sengaja memancing Tianqi agar memakan umpannya dengan obat-obatan. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau cucu Tianqi bernama Charlie. Yang tidak hanya merusak rencananya tetapi juga membuatnya membayar dengan kuali obat. Lagi pula, dia juga tahu bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Romana. Dan dia hanya salah satu dari 39 kepala Taizendao. Hanya menyimpannya atas nama mereka, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memberikannya tanpa izin. Namun, dalam hal ini, dia juga tidak berdaya. Lagi pula, dialah yang berbuat curang pertama kali dan ketahuan oleh Charlie. Jika dia tidak memberikan kuali obat kepada Charlie, puluhan tahun kultivasinya akan hancur. Awalnya mengira Romana pasti tidak tahu apa yang diketahui oleh kepala sekte. Asal dia tidak memberitahunya, dia bisa tertipu oleh masalah ini. Tetapi dia tidak menyangka tuannya benar-benar mencintai Romana dan menceritakan hal itu padanya sejak lama. Akibatnya, dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri sekarang. Dalam keputusasaan-nya, dia hanya bisa berkata jujur kepada Romana. Romana, ketika saya datang ke Auros Hill sebagai guru, saya sedang mencari seorang ahli di bidang alkimia, berharap mendapatkan nasihat. Namun dalam proses pencarian, sebagai seorang guru, saya rakus untuk menyelamatkan masalah, dan menggerakkan pikiran saya. Jadi akhirnya saya menyinggung Pak Wade. Sebagai guru, saya tahu saya harus malu. Jadi aku hanya bisa menggunakan kuali itu secara sukarela untuk menebus kesalahanku pada Tuan Wade. Romana memutar alisnya yang ramping, dan hendak keluar dengan pertanyaan. Matteo segera berkata, aku tahu, kau benar. Aku memang tidak memenuhi syarat untuk memberikan harta karun Taizendao. Jadi ada ribuan kesalahan, yang semuanya adalah kesalahan guru saja. Guru ini adalah pendosa abadi Taizendao. Romana bertanya dengan marah, Guru, bisakah Anda menyelesaikan masalah ini dengan mengatakan bahwa Anda adalah orang berdosa sepanjang masa? Kuncinya sekarang adalah bagaimana menebus kerugian besar yang telah kau sebabkan pada Taizendao. Setelah itu, dia menatap Charlie dan berkata, Tuan Wade, karena tuanku baru saja mengatakan itu. Saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang kepemilikan kuali obat ini lagi. Saya hanya ingin bertanya, berapa harga jual kuali obat ini? Charlie berkata sambil tersenyum, Nona Long, seperti yang baru saja saya katakan. Sekalipun kau taruh semua harta ayahmu di hadapanku, aku tidak akan setuju. Romana mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, orang bermarga Wade ini mungkin tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki ayahku. Di kota tingkat kedua seperti Auros Hill, miliaran dolar mungkin sudah menjadi batasnya, tapi aset ayah saya setidaknya lebih dari 20 miliar dolar as. Memikirkan hal ini, dia langsung berkata, Tuan Wade, saya tidak ingin mengobrol dengan Anda. Asalkan kau menjualkanku kuali obat itu, saya bisa memberimu sejumlah besar uang. Remunerasi tersebut dapat memastikan Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup Anda. Charlie bertanya sambil tersenyum, Nona Long bisa mencoba memberi harga, biarkan aku melihat apakah harganya benar-benar murah hati.
Romana meliriknya dan berkata dengan arogan. Jika kau memberiku kuali obat itu, aku bisa membayarmu 100 juta dolar AS saat itu juga. Menurut Romana, 100 juta dolar AS adalah jumlah uang yang sangat besar bagi siapapun. Dan bagi kebanyakan orang, itu sudah merupakan angka astronomi yang bahkan tidak berani mereka impikan. Di atas penuh dengan ketulusan. Namun, setelah Charlie mendengar tawaran itu, dia hanya tersenyum ringan dan berkata, "Aku tidak menyangka Nona Long begitu murah hati." Romana berkata tanpa ekspresi, "Penawaran saya hanya berlaku untuk pagi ini. Jadi jika Anda ingin membuat kesepakatan dengan harga ini, tolong bawa kuali obatnya sesegera mungkin." Bab 5432. Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. "Nona Long, siapapun yang menginginkan kuali obat ini harus memulai dengan 10 miliar dolar. Dan aku ingin uangnya di sini. Verifikasi modal dulu, kalau tidak punya uang tunai 10 miliar dolar, jangan buka mulut." "Apa katamu?" Romana terkejut sesaat lalu bertanya. 10 miliar dolar? Tuan Wade, menurutmu uang itu datangnya begitu saja? Tahukah kamu berapa jumlah 10 miliar dolar? Charlie berkata sambil tersenyum. "Saya tahu. Sejujurnya, 10 miliar dolar hanyalah harga awal. Anda keluarkan 10 miliar dolar dulu, kita baru bisa bicara masalah ini." Mengenai berapa banyak uang yang dapat dibicarakan pada akhirnya, tidak ada batasan atas. Romana mengira Charlie sengaja menggodanya. Jadi dia berkata dengan marah, "Tuan Wade, saya dengan tulus berbicara kepada Anda tentang bisnis. Apakah benar-benar membosankan bagimu untuk membuat masalah dengan tidak masuk akal? Karena Nona Long mengira aku membuat masalah tanpa alasan. Kalau begitu, kita bisa hentikan masalah ini dan minta Nona Long untuk tidak membahas masalah kuali obat lagi mulai sekarang." Romana tidak menyangka Charlie akan memberinya kesempatan. Terganggu. Baginya, dia jarang sekali ditolak oleh orang-orang dalam hidupnya. Belum lagi dia berasal dari keluarga kaya, di Taizendao mereka semua berjalan menyamping. Bahkan jika anjing yang dibesarkan oleh Taizendao berani menggonggong giginya pada Mateo, mereka tidak akan pernah berani menatap Romana. Tapi itu adalah permata di telapak tangannya. Tetapi dia berulang kali menabrak tembok di depan Charlie, yang membuatnya benar-benar tidak dapat diterima. Maka dia berkata kepadanya, "Tuan Wade, mengapa Anda tidak mau menjual kuali obat itu?" Charlie melihat bahwa meskipun dia 2 tahun lebih tua darinya, dia tampaknya tidak memiliki pengalaman sosial sama sekali. Jadi dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Seketika dia sengaja menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan sembrono, lalu berkata sambil tersenyum, "Wanita cantik seperti Nona Long, bagaimana mungkin aku berani meminta uangmu? Karena kamu suka kuali obat itu, ambil saja. Aku tidak menginginkan uang, asalkan Nona Long ingat berutang budi padaku." Romana melihat mata Charlie penuh dengan provokasi dan kesembronoan. Jadi dia menduga kalau dia sengaja menggodanya. Dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia berkata dengan tajam, "Maaf Tuan Wade, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi aku tidak pernah berutang budi pada siapapun. Kamu seharusnya mengajukan penawaran." Charlie sudah menduganya. Romana akan mengatakan itu, jadi dia kemudian mengerucutkan bibirnya dengan sengaja dan berkata, "Oh, Nona Long, Anda terlalu banyak bicara, ya?" Romana berkata dengan bangga, "Saya selalu mengatakan sesuatu dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang besar." Charlie menyipitkan matanya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kau akan tahu apakah aku bicara besar atau tidak." Romana mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Nona Long, mengapa Anda tidak mengulurkan tangan Anda dan biarkan saya menunjukkan ilmu telapak tangan?" Dia tersenyum, "Nona Long salah paham, aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu bilang kamu tidak pernah berutang budi kepada orang lain, apa kamu hanya menyombongkan diri?" Romana berkata dengan dingin sambil mendengus, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku, Romana. Aku tidak akan pernah menyombongkan diri." Charlie mengangguk, "Lalu Nona Long mengulurkan tanganmu, dan kau akan melihat hasilnya sebentar lagi." Romana marah. Mengulurkan tangannya di depan Charlie, dia berkata dengan dingin, "Saya ingin melihat obat apa yang kamu jual di labu kamu." Charlie tersenyum tipis, mengulurkan tangannya untuk menggenggam telapak tangan Romana yang lembut, putih, dan ramping, lalu berkata dengan nada bercanda, "Kulit Nona Long sangat rawat, dan tangan kecilnya terasa licin.
Romana kesal dan ingin menarik tangannya kembali. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau telapak tangannya tertahan di telapak tangannya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tepat saat dia ketakutan, Charlie menatapnya dan berkata dengan senyum tipis. Ayo, aku memberimu kesempatan. Setelah itu, dia menuangkan energi spiritualnya ke telapak tangan putih ramping Romana. Dan energi spiritual yang kuat mengalir ke dantian Romana dalam sekejap. Membuka ketiga meridian di tubuhnya yang belum dibuka dalam sekejap. Romana hanya merasakan gelombang kekuatan maskulin dan kuat mengalir ke tubuhnya. Dan sebelum dia bisa menjerit kesakitan, dia merasakan. Kekuatan itu mengalir menuju meridian dan dantiannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa platform spiritual seluruh orang itu tampak jelas dalam sekejap. Dan kemampuan persepsi seluruh orang pun berubah total dalam sekejap. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa meridianku tiba-tiba menjadi jelas? Charlie berkata sambil tersenyum. Nona Long, selamat, Anda sekarang adalah seorang seniman bela diri di alam Dzogchen di alam Ming. Apa? Seru Romana dan Matteo. Romana menganggap penyempurnaan besar alam Ming sebagai tujuan akhir hidupnya. Dan dia tidak pernah bermimpi bahwa hal itu akan terwujud dalam sekejap sekarang. Dan Matteo ketakutan. Dia tahu Charlie sangat kuat. Tapi dia tidak tahu kalau Charlie begitu kuat. Dia tidak hanya bisa menyegel keempat meridiannya sambil berbicara dan tertawa. Tetapi dia juga bisa menangani ketiga meridian yang tidak pernah dibuka Romana dalam sekejap mata. Romana yang sederhana hanya memiliki kegembiraan dan kegembiraan tiba-tiba menjadi Master Dzogchen di alam Ming dalam pikirannya. Dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Namun pada saat ini, Charlie tiba-tiba menggunakan energi spiritual untuk menyegel kembali tiga meridian yang baru saja dibukanya. Melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, maafkan aku, Nona Long, aku benar-benar ingin memberimu kesempatan. Tapi aku baru ingat kalau kamu sudah menjelaskan dengan jelas tadi kalau kamu tidak pernah berutang budi pada orang lain. Bagaimana aku bisa mempersulitmu?" Bab 5433. Romana belum pulih dari kenyataan menerobos ke kesempurnaan agung alam Ming dalam sekejap. Dan pikirannya masih berdengung. Jadi dia tidak dapat memahami apa maksud perkataan Charlie selanjutnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Matteo tiba-tiba melihat ke arah Romana dan berseru. "Romana, bagaimana kamu bisa menjadi petarung bintang 5 lagi?" Teriakan kaget itu bagai baskom berisi air dingin. Itu benar-benar membangunkan Romana. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kultivasinya telah berubah lagi dalam waktu yang sangat singkat. Dari kesempurnaan agung alam Ming sekarang. Dia telah mundur kembali menjadi prajurit bintang 5. Dia begitu ketakutan dalam hatinya sehingga dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Bagaimana dia melakukannya? Sampai dia bisa memanipulasi kultivasinya sendiri dalam sekejap mata? Pada saat inilah dia menyadari bahwa kekuatan Charlie berada di luar imajinasinya. Dan kemudian, hatinya menjadi sangat kehilangan dalam sekejap. Alasan kekecewaannya adalah karena dia baru saja benar-benar menjadi master puncak Ming Realm Dzogchen. Itulah impiannya seumur hidup. Mimpi itu terwujud dengan mudah di saat yang tak terduga. Sayang sekali mimpi ini seperti bintang jatuh. Meski mempesona, itu cepat berlalu. Pada saat ini, Romana tampaknya terbangun dari mimpi. Dan seluruh hatinya sangat hilang. Melihat Charlie lagi. Kebanggaan dan superioritas sebelumnya telah hilang di matanya. Yang ada hanyalah kesendirian dan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Charlie melepaskan tangan lembut Romana saat ini. Melihat Matteo, dan berkata, "Tuan Hong, kalian berdua, tuan dan murid, berdiskusilah dengan baik tentang bagaimana cara mewariskan tahta. Jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." Setelah selesai berbicara, dia melangkah dan kemudian keluar. Matteo buru-buru mengikutinya dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, pelan-pelan saja. Bawahan ini pasti akan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan suksesi Tuan hari ini." Setelah berbicara, dia membantu Charlie membuka pintu terlebih dahulu. Mendengar suara pintu terbuka, Romana tanpa sadar berbalik dan melihat ke atas. Melihat punggung Charlie menghilang di balik pintu, dia menjadi semakin kecewa. Matteo mengirim Charlie keluar dari ruangan, lalu berlari kecil kembali. Menutup pintu, dan berkata kepada Romana dengan sangat menyesal. "Romana, kamu benar-benar bingung. Aku sudah berlatih bela diri sebagai guru hampir sepanjang hidupku.
Dan aku belum pernah melihat seseorang seperti Master Wade. Ini adalah kesempatan besar bagimu untuk bertemu dengan seorang master kekuatan supernatural. Dan ini adalah kesempatan di antara kesempatan untuk mendapatkan nasihat dari Master Wade. Mengapa kamu menyinggung Tuan Wade? Ekspresi Romana sedikit lesu saat dia bertanya. Tuan Wade ini. Apa latar belakangnya? Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang seniman bela diri yang kuat. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Untuk berpindah dari kultivasi bintang 5 menuju kesempurnaan agung alam Ming. Bagaimana mungkin dia bisa membuka 3 meridianku dalam sekejap? Matteo menghela napas dan berseru, Romana, kekuatan supernatural Master Wade telah melampaui kognisi kamu dan aku. Posisi sekte ini diwariskan kepadamu karena aku ingin mengikuti Master Wade dengan cara yang membumi. Layani. Dia seperti anjing, dan cari juga beberapa peluang. Bab 5434. Mata Romana penuh dengan penyesalan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan, kekuatan Tuan Wade seharusnya melampaui alam kegelapan, kan? Matteo mengangguk, kekuatan Tuan Wade mungkin telah melampaui batas seni bela diri. Saya pernah mendengar guru saya mengatakan hal itu beberapa tahun yang lalu. Kepala ke-10 Taizen Dao meninggalkan sebuah catatan. Dia berkata bahwa di dunia ini, ada cara kultivasi yang lebih kuat daripada seni bela diri. Apa yang dipupuk orang-orang ini bukan lagi energi sejati yang dipupuk oleh seni bela diri. Tapi auranya lebih kuat. Saat dia mengatakan itu, Matteo berkata lagi. Meskipun master seni bela diri papan atas juga dapat mentransmisikan energi sejati mereka ke tubuh orang lain. Sembuhkan luka mereka, dan bahkan tingkatkan kultivasi mereka. Mereka jauh dari Master Wade. Dia membantu Anda menerobos wilayah 3 meridian. Kalau dipikir-pikir, Tuan Wade pasti tipe orang yang bisa menguasai energi spiritual. Romana berkata dengan sedih, Tuan, kenapa Anda tidak memberitahuku lebih awal? Sekalipun kau bisa memberiku petunjuk sebelumnya, aku tidak akan menyinggung Tuan Wade secara tiba-tiba. Matteo mendesah tak berdaya. Sebagai guru, aku juga ketua sebuah faksi. Jika benar-benar diperlukan, bagaimana saya bisa memberitahu orang lain bahwa saya ingin tinggal di Aurousil? Menjadi sapi dan kuda untuk orang lain? Yang ingin kulakukan sebagai guru adalah memanggilmu. Dan serahkan posisi master kepadamu di depan Master Wade. Yang bisa dianggap menunjukkan sikap seorang guru terhadap Master Wade. Dan kemudian Anda akan kembali ke Amerika Serikat untuk memimpin Taizen Dao. Sebagai seorang guru, dia duduk di pelana di samping Master Wade. Pada titik ini, dia menatap Romana, dan berkata dengan sedih. Sebagai seorang guru, aku tidak pernah menyangka kau akan tersedak oleh Master Wade. Romana juga sedikit merasa sedih, dan berkata sambil berlinang air mata. Tuan, kau biarkan aku mengambil alih sebagai kepala. Tapi kamu tidak menyerahkan kuali obat itu kepadaku. Saat dia berbicara, air mata Romana tidak bisa berhenti mengalir, dan dia terus terisak. Saya memasuki Taizen Dao pada usia 8 tahun. Saya menganggap Taizen Dao sebagai rumah saya sejak saya masih kecil. Aku bersumpah pada diriku sendiri sebelumnya bahwa aku akan melakukan yang terbaik di masa depan untuk meneruskan Taizen Dao. Guru pernah bercerita kepada saya beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan bahwa Taizen Dao memiliki harta karun kota. Yang merupakan kuali obat yang dapat menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat memurnikan obat. Hari ini kamu ingin menyerahkan posisi itu kepadaku. Tapi kamu tidak pernah menyebut kuali obat, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya begitu saja dalam keadaan yang kacau seperti ini? Matteo juga sangat memahami muridnya, mulai dari ayah Romana. Dia sangat taat pada Taizen Dao sehingga berakar dan berkembang di Amerika Serikat. Dan memiliki gerbang gunungnya sendiri, berkat dukungan murah hati dari ayah Romana. Ketika Romana datang ke sini, dia menganggap revitalisasi Taizen Dao sebagai tanggung jawabnya yang tak terhindarkan sejak awal. Di Amerika Serikat, hampir semua generasi kedua yang kaya telah meninggalkan tahun-tahun terbaik mereka di sekolah bergengsi. Sekalipun mereka tidak setingkat itu, orang tua mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan mereka di sekolah bergengsi. Namun, Romana adalah kasus khusus. Ia memasuki Taizen Dao pada usia 8 tahun. Dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bercocok tanam. Yang lain beristirahat selama liburan musim dingin dan musim panas untuk mempelajari beberapa keterampilan ekstrakurikuler. Romana hanya meninggalkan gurunya selama liburan musim dingin dan musim panas.
kembali ke rumahnya untuk bertemu kembali dengan orang tuanya. Dan pada saat yang sama mempelajari ilmu di satu-satunya waktu yang dimilikinya. Jadi meskipun usianya sudah 30 tahun, mentalitasnya masih jauh kurang matang dibandingkan teman-temannya. Dalam pandangan Matteo, usia mentalnya baru 18 tahun. Akan tetapi, meski Matteo memahami Romana, ia juga mengeluh sedikit lebih banyak tentang tuannya. Maka, dia tak dapat menahan diri untuk bergumam, "Guru, dia sudah tua sekali. Dia memang berkata satu hal, tetapi berbuat lain." Ketika dia memberikan kuali obat itu kepadaku, dia pernah berpesan kepadaku dengan tegas agar tidak memberitahu siapapun tentang khasiat kuali obat itu. Agar tidak menimbulkan masalah bagi diriku dan Tai Zendao. Tapi aku tidak menyangka dia memberitahumu tentang ini lebih awal. Romana menangis dan berkata, "Lalu kamu juga mengatakan satu hal dan melakukan hal lain? Dia bilang padamu untuk tidak memberitahu orang lain, tapi kau malah menyerahkan kuali obat itu kepada orang luar. Jika dia tidak berhati-hati dan memberitahuku sebelumnya, aku tidak akan tahu bahwa ada harta karun seperti itu di Tai Zendao. Kalau begitu, aku khawatir kau bisa membodohiku, Guru." Bab 5435. Dipergoki oleh muridnya saat itu juga, Matteo tak kuasa menahan rasa malunya. Dia menghela napas, dan berkata tanpa daya, "Romana, karena aku sudah mengatakan ini. Biarkan saya mengatakan kebenaran sebagai seorang guru. Kuali obat itu hilang karena kedengkianku. Aku tidak bisa menyalahkan Tuan Wade." Romana menatap Matteo yang malu, dan bertanya dengan heran, "Guru, apa yang terjadi di sini?" Matteo menghela napas, dan berbicara tentang mengapa dia datang ke Aurous Hill sejak awal. Dan setelah tiba di Aurous Hill, dia menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Tianqi. Mendengar hal itu, Romana tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, "Guru, cara Anda sungguh keterlaluan. Kalau ditelusuri, ini penipuan gak?" Matteo menutupi wajahnya dengan satu tangan, dan berkata dengan sedih, "Bukankah guru itu sedikit bersemangat untuk sukses saat itu? Guru itu merasa bahwa Tianqi adalah seorang dokter terkenal, dan dia tidak kekurangan uang. Jika saya ingin membeli salah satu tabungnya, dia pasti tidak akan menjualnya. Jadi aku berpikir untuk memancingnya bertaruh. Lagi pula, aku merasa jika aku mengambil uang untuk bertaruh dengannya, dia tidak mau bicara denganku, jadi aku mengeluarkan kuali obat, menganggapnya sebagai umpan. Aku hanya tidak menyangka akan berakhir seperti ini pada akhirnya." Romana tak kuasa menahan diri untuk memarahi, "Guru, karena kuali obat itu adalah harta karun Tai Zendao kita, seharusnya guru tidak mengeluarkannya." Matteo merentangkan tangannya, dan berkata dengan ekspresi kesal, "Awalnya aku berpikir begitu karena aku menjebaknya untuk hal semacam ini. Lalu aku akan menang tanpa kalah, dan mengeluarkan kuali obat. Itu hanya untuk memancingnya masuk perangkap, dan kupikir aku tidak akan pernah kehilangan kuali obat itu. Tapi yang tidak saya duga adalah cucunya sangat akrab dengan Master Wade. Dan panggilan telepon ke Master Wade, masalah ini di luar ekspektasi dan kendali saya." Romana tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Guru, Anda benar-benar mengecewakan." Matteo merasa malu, tetapi dia tetap berdebat dengan wajah serius. "Romana, masalah ini memang membingungkan guru untuk sementara waktu. Dan saya membuat kesalahan besar. Tapi sejujurnya, seperti kata pepatah, bagaimana Anda tahu itu bukan berkah? Kalau bukan karena operasi pamer ini, mustahil untuk mengenal Master Wade secepat ini. Lagi pula, Tuan Wade sangat baik padaku, dan dia bersedia membiarkanku berada di sisinya untuk membantunya." Romana mengerutkan kening dan bertanya, "Guru, saya menghormati Anda sebagai kepala Tai Zendao. Meskipun Master Wade memiliki kekuatan besar, Anda tidak perlu melupakan posisi kepala Tai Zendao. Hanya karena kamu bisa membelanya, kan?" Matteo melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Apa yang kau tahu? Orang-orang kuno mengatakan bahwa kau bisa mati di malam hari jika kau mendengar tahu. Untuk dapat mendengar tahu, tidak masalah di mana Anda meninggal. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya. Tai Zendao kami telah berkembang selama bertahun-tahun. Dan tidak banyak master yang benar-benar bisa memasuki alam gelap. Tahukah kau kenapa?" Romana berpikir sejenak, dan berkata, "Mungkin bakat murid kita terlalu buruk. Jadi kami tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa alam gelap." "Omong kosong." Matteo mendengus dingin, dan berkata, "Dulu aku juga merasakan hal yang sama sepertimu. Tapi aku baru tahu kenyataan setelah aku cukup beruntung mengenal Master Wade.
Taizen Dao kita, metode mental, Taizen Hunyuan Dao, yang telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun, tampaknya sudah lengkap. Tapi sebenarnya, itu hanya 1/27 dari keseluruhan Taizen Hunyuan Dao. Dengan kata lain, kami hanya menguasai buku teks kelas TKK 1 untuk mata kuliah pertama seni bela diri. Pada tingkat apa Anda berharap dapat berlatih dengan buku teks semacam ini? Apa? Romana terkejut, lalu berseru dengan mata terbelalak. Tuan, apa Anda serius? Bukankah maksud Anda sebagian besar sekte di dunia ini tidak memiliki pikiran bela diri yang utuh? Taizen Dao kami adalah salah satu dari sedikit sekte yang memiliki pikiran yang lengkap. Seni kentut yang lengkap. Dia berkata sambil mencibir, kami hanya katak di dasar sumur. Melihat langit dari dalam sumur. Yang kita anggap lengkap hanyalah langit di atas kepala kita. Kami menganggapnya lengkap ketika kami melihatnya berbentuk bulat dan memiliki batas yang jelas. Faktanya, itu sangat luas. Di alam semesta, itu hanya 1 dari 1 miliar. Romana tertegun sejenak, lalu bertanya, Tuan, apakah Tuan Wei juga menceritakan hal ini kepada Anda? Ya, kata Matteo serius, meskipun Tuan Wei tidak mengatakannya dengan jelas, maksudnya sudah diungkapkan. Dengan sangat jelas. Dia pasti punya Taizen Hunyuan Dao yang lengkap di sana. Awalnya, Master Wade mengira dia bisa memberiku bab kedua. Tapi motifku tidak murni sebelumnya. Jadi ketika Master Wade menghadiahiku ramuan dan ingin aku bekerja untuknya. Sebenarnya saya menolak untuk menerimanya. Saya berpikir untuk kembali ke Amerika Serikat dan tetap menjadi kepala Taizen Dao.